Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan teman-teman, jumpa lagi bersama saya Nabila Assegaf dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 3 kelas A. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Hasan Saifullah MAG selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing, dan tak lupa kepada teman-teman yang berbahagia. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan tema pembelajaran bahasa Arab di madrasah di Indonesia. Adapun poin pembahasan dalam materi kali ini yakni yang pertama yaitu kedudukan dan tujuan pembelajaran bahasa Arab, kedua yaitu problematika pembelajaran bahasa Arab, dan yang ketiga yaitu alternatif solusi terhadap problematika pembelajaran bahasa Arab. Langsung saja kepada pembahasan poin yang pertama, yakni kedudukan dan tujuan pembelajaran bahasa Arab di madrasah di Indonesia. Bahasa Arab di madrasah di Indonesia memiliki kedudukan yang pertama sebagai bahasa asing yang diarahkan kepada siswa untuk mendorong, membimbing, mengembangkan, dan membina kemampuan bahasa Arab. Kedua, sebagai mata pelajaran wajib yang mempelajari 4 kemahiran. Nah, apa saja 4 kemahiran itu? Pertama, al-istima, kemahiran dalam mendengar. Kemudian al-kalam, kemahiran dalam berbicara. Yang ketiga yaitu al-kitabah, kemahiran dalam menulis. Dan yang keempat yaitu al-qiraah, kemahiran dalam membaca. Nah, dalam mata pelajaran wajib ini, seorang siswa harus mampu mengaplikasikan 4 kemahiran berbahasa tersebut, seperti pelajaran bahasa Arab di tingkat MI, MTS, MA, ataupun lembaga pondok pesantren. Bahasa Arab di lembaga pendidikan seperti yang telah disebutkan tadi dipelajari secara khusus, yang mana di dalamnya mata pelajarannya itu terbagi-bagi seperti pelajaran nahwu, shorof, istima, kemudian khot, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu sebagai mata pelajaran muatan lokal. Tidak dituntut untuk menguasai 4 kemahiran bahasa secara utuh, karena dipelajari hanya sebatas untuk pengetahuan, bukan untuk kecakapan dalam berbahasa. Seperti pembelajaran bahasa Arab di lembaga pendidikan umum, contohnya SD, SMP, SMA, ataupun SMK. Selanjutnya, apa tujuan pembelajaran bahasa Arab di madrasah di Indonesia? Ya, tujuannya yakni yang pertama, untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab yang mencakup 4 kemahiran bahasa. Kedua, yaitu menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab sebagai bahasa asing untuk menjadi alat utama dalam belajar, khususnya dalam mengkaji sumber-sumber ajaran Islam. Kita ketahui bahwa sumber-sumber ajaran agama Islam menggunakan bahasa Arab seperti Al-Quran dan hadis. Maka madrasah mempunyai tujuan agar sumber ajaran agama Islam ini bisa dikaji dengan baik, dengan menjadikan bahasa Arab ini sebagai alternatif atau dijadikan sebagai mata pelajaran yang wajib di madrasah. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitan antara bahasa dan budaya, serta memperluas cakrawala budaya. Pembahasan poin kedua yaitu problematika pembelajaran bahasa Arab di madrasah di Indonesia. Dilihat dari kajian teoritis ada 2 aspek. Yang pertama yaitu linguistik atau bahasa, terdiri dari bunyi. Nah, siswa sering terjadi kesalahan dalam makhraj, tanda sukun, tasydid, dan lain sebagainya. Dalam pelafalan bunyi ini, apabila makhrajnya berbeda, otomatis maknanya pun akan berbeda. Kemudian ada tulisan. Problemnya, mayoritas siswa mengalami kesalahan dalam penulisan huruf. Kemudian kosakata. Nah, siswa ini tidak dapat membedakan mana kosakata yang muradif dan mana kosakata yang mudhaf. Kemudian yaitu qawaid sarfiyah. Siswa mengalami kesulitan dalam membedakan kalimat jamak, muzakkar, muannats, mufrad, dan tasniyah. Kemudian qawaid nahwiyah. Nah, pada qawaid nahwiyah ini problemnya banyak sekali dijumpai kesulitan-kesulitan, seperti contohnya
kesulitan dalam mengi'rabkan suatu kalimat. Kemudian struktur. Nah, pada struktur ini, siswa kesulitan dalam membedakan antara jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Problem selanjutnya dilihat dari aspek non-linguistik. Pertama, guru. Problemnya itu tidak memiliki metode yang beragam, tidak kreatif dalam mengolah suatu metode pembelajaran yang mengakibatkan siswa bosan ketika belajar, dan timbullah perspektif dalam diri seorang siswa bahwa bahasa Arab itu sulit. Nah, kemudian dari siswanya, biasanya problem yang terjadi dalam diri seorang siswa adalah minat belajar yang kurang dan tidak memiliki motivasi dalam mempelajari bahasa Arab. Yang ketiga yaitu sistem pembelajaran, baik dari kurikulum, tujuan, jam pelajaran, dan materi pembelajaran. Selanjutnya, problematika pembelajaran bahasa Arab dilihat dari kajian lapangan atau mini observasi. Seorang ustadz yang mengajar pada tingkat madrasah sanawiyah mengungkapkan bahwa problem yang dirasakan ketika mengajar bahasa Arab yaitu pertama, kesulitan dalam menerjemahkan kalimat bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Kedua, siswa menjadi lebih malas apabila tertinggal materi pelajaran. Dan yang ketiga yaitu sulit mendorong siswa untuk murojaah. Adapun alternatif solusi yang beliau berikan untuk mengatasi problematika tersebut, yakni yang pertama, sisipkan adat dan budaya dalam mengajarkan bahasa Arab. Kemudian, seorang guru harus belajar konsistensi agar bisa memberi motivasi ataupun dorongan kepada siswa untuk lebih semangat dalam belajar. Ketika selanjutnya yaitu dilihat dari seorang guru bahasa Arab yang mengajar di tingkat ibtidaiyah. Problem yang beliau rasakan ketika mengajar yaitu pertama, kurangnya motivasi belajar yang ada pada siswa, sehingga mengakibatkan beberapa orang dari siswa tersebut sering mengeluh ketika belajar bahasa Arab. Kemudian yang kedua, minat belajar yang kurang gitu. Ketika mempelajari bahasa Arab, seorang siswa itu tidak suka dengan belajar bahasa Arab karena menurut mereka bahasa Arab itu susah untuk dipelajari. Dan yang ketiga yaitu tidak adanya media pembelajaran. Jadi hanya bertumpu pada satu buku paket saja. Pembahasan yang terakhir yaitu alternatif solusi terhadap problematika pembelajaran bahasa Arab di madrasah di Indonesia. Pertama, menumbuhkan minat siswa untuk memiliki kemahiran dalam berbahasa Arab, mencakup 4 kemahiran berbahasa yang telah disebutkan tadi. Kedua, yaitu memilih metode yang tepat dalam proses pembelajaran. Ketiga, yaitu menghilangkan mindset siswa yang menyatakan bahwa pelajaran bahasa Arab itu sulit. Dan yang terakhir yaitu melakukan sistematika kurikulum yang telah ditetapkan dengan baik. Cukup sekian presentasi materi dari saya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata ataupun kalimat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.